Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Selamat pagi siswa siswi kelas 5 yang berbahagia di rumah. Pagi kali ini Pak Gofur akan melanjutkan mapel kita bab zakat, yaitu tentang ketentuan orang yang berhak menerima zakat dan yang tidak berhak menerima zakat. Baik, minggu kemarin sudah Pak Gofur jelaskan tentang pengertian, kemudian takaran zakat, dan waktu pelaksanaan serta hukum zakat. Kali ini mari kita simak baik-baik tentang pembagian orang-orang yang berhak menerima zakat dan siapa saja orang-orang yang tidak berhak menerima zakat. Yuk kita lanjutkan materinya. Orang yang berhak menerima zakat fitrah. Golongan orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 60 dibagi menjadi 8 golongan sesuai dengan ayat yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa banis sabili fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Shadaqallahul adzim. Yang artinya kurang lebih, innamas shadaqatu, sesungguhnya zakat atau sedekah, lil fuqara'i itu untuk orang-orang yang fakir, wal masakini dan bagi orang-orang yang miskin, wal amilina 'alaiha dan orang-orang yang menjadi panitia zakat, sedekah atau amil zakat, wal mu'allafati qulubuhum dan bagi orang-orang yang dilunakkan hatinya oleh Allah atau orang yang baru masuk Islam, mu'allaf, wa fir riqabi dan bagi orang yang masih belum merdeka atau hamba sahaya, wal gharimina dan bagi orang-orang yang terbelenggu hutang, wa fi sabilillahi dan bagi orang-orang yang memperjuangkan di jalan Allah, wa banis sabili dan orang-orang yang masih perjalanan. Fariidatan itu diwajibkan minallahi dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu sesungguhnya Allah alimun iku maha mengetahui, hakimun tun maha bijaksana. Nah, penjelasan dari ayat yang Pak Gofur baca tadi, bahwa orang-orang yang berhak menerima zakat itu dirinci menjadi 8. Yang pertama adalah fakir. Siapa itu fakir? Fakir adalah orang yang tidak memiliki pekerjaan dan masih kekurangan dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. Wis ora duwe penggawean, golek mangan dhewe kanggo butuhane dhewe isih kang ngelan, iku disebut wong fakir. Nomor 2, zakat fitrah untuk orang miskin. Miskin adalah orang yang memiliki harta tetapi hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya saja. Berbeda dengan fakir. Kalau fakir itu orang yang tidak memiliki pekerjaan, dan miskin sudah bekerja, sudah memiliki harta, tetapi masih kurang. Nomor 3 adalah amil. Amil itu siapa? Amil adalah orang yang mengelola pengumpulan dan pembagian zakat, atau di masjid, di mushola itu disebut dengan panitia zakat. Dan nomor 4 adalah mu'allaf. Mu'allaf itu adalah orang yang masih lemah imannya karena baru masuk Islam, baru mengenal dan baru menyatakan masuk Islam.
Baik, selanjutnya orang yang berhak menerima zakat fitrah nomor 5 adalah rikob. Rikob itu siapa? Rikob itu adalah budak mukotob, yaitu budak sahaya yang memiliki kesempatan untuk merdeka, tetapi tidak memiliki harta benda untuk menebus dirinya sendiri. Jadi budak rikob itu adalah budak yang masih mempunyai kesempatan untuk memerdekakan dirinya sendiri, akan tetapi tidak punya modal atau harta untuk membayar kepada tuannya. Tapi saat ini di Indonesia dan di seluruh dunia perbudakan sudah dihapus. Nomor 6 adalah ghorim. Ghorim itu siapa? Ghorim adalah orang yang memiliki hutang yang banyak sedangkan dia tidak bisa melunasinya, atau orang yang terlilit hutang sehingga dia susah untuk melunasi hutangnya. Nomor 3 adalah fisabilillah, yaitu orang-orang yang berjuang di jalan Allah sedangkan dalam perjuangannya tidak mendapatkan gaji dari siapapun. Contohnya guru madrasah, ibtidaiyah, guru TPG, guru ngaji di musola, itu adalah pejuang-pejuang di jalan Allah karena mendidik siswa muridnya agar bisa membaca Al-Quran, bisa mengerti hukum syariat Islam, tapi para ustadz di musola tidak memiliki gaji atau tidak ada yang menggaji. Dan yang terakhir nomor 8 adalah Ibnu Sabil, yaitu orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan sehingga sangat membutuhkan bantuan dari orang lain. Perjalanannya dalam tujuan yang baik. Contoh, ada siswa yang ingin mondok tapi uang untuk bekalnya kurang, maka berhak mendapatkan zakat. Nah, sekarang kita bahas orang yang tidak berhak menerima zakat fitrah. Siapa sajakah orang yang tidak berhak menerima zakat fitrah? Yang pertama adalah orang kaya dengan harta atau kaya dengan usaha dan penghasilan. Wong sugih gak perlu diparingi zakat. Kedua, hamba sahaya karena masih tanggungan milik pemilik hamba sahayanya. Budak tapi isih ditanggung karo ndorone. Ketiga adalah keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dzurriyyah Nabi Muhammad, habaib serta cucu-cucu Rasulullah itu tidak berhak menerima zakat. Karena apa? Menjaga kehormatan beliau-beliau semuanya. Yang keempat adalah orang yang tidak beragama Islam, non muslim, itu tidak berhak menerima zakat fitrah. Yang kelima, orang yang tercukupi nafkahnya oleh orang yang menanggungnya. Contoh, kamu yang masih pelajar, kamu adalah masih kewajiban dinafkahi oleh orang tua, maka kamu tidak boleh menerima zakat karena masih ditanggung oleh orang tua. Kemudian yang keenam adalah orang yang dinafkahinya. Contoh, bapak memiliki anak 2, istri 1, maka anak-anak bapak 2 tadi dan istrinya tidak berhak menerima zakat. Karena apa? Itu adalah tanggung jawab dari bapak, tanggung jawab menafkahi kedua anaknya dan istrinya. Dan yang terakhir adalah orang yang fisiknya kuat dan berpenghasilan cukup. Maksudnya orang yang masih kuat fisiknya itu wong isih sehat, isih kuat mergawe, tur wis kerja, duwe penghasilan sing cukup. Dari 8 orang yang tidak berhak ini justru harus wajib mengeluarkan zakat kecuali orang yang beragama Islam. Paham nggih? Demikian dan terima kasih.
Baik siswa-siswi, demikian penjelasan tentang penerima zakat dan yang tidak berhak menerima zakat. Minggu depan kita akan membahas tentang tata cara pelaksanaan zakat fitrah. Demikian, semoga dapat difahami. Sampai jumpa pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.